Ya, oke. Baik, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 6B13. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yang itu kami mengambil tema terkait ransomware attack. Nah, ransomware attack dan implikasi hukumnya dalam perspektif kejahatan cyber di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu berisi saya, Mikael Guido, dengan NIM 1222051. Lalu saya Maulana Zaidan Rabani dengan NIM 1 222 0769. Saya Pipo Rizky 12 22 05 97. Nah, Nah, di itu sini ada abstrak. Ransomware merupakan ancaman serius dalam dari dunia maya yang berkembang pesat, merusak sistem digital, dan merugikan institusi maupun individu. Ransomware mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan untuk pemulihan data. Kejahatan ini tergolong ke dalam cybercrime dan menimbulkan berbagai implikasi hukum. Di sini ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa transformasi besar di berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial sehari-hari. Namun, seiring dengan itu, ancaman terhadap keamanan data dan sistem informasi pun meningkat secara signifikan. Ransomware merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang paling mengganggu saat ini. Kejahatan ini bekerja dengan mengenkripsi file korban dan meminta tebusan agar data dikembalikan. Ransomware tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menciptakan gangguan layanan publik yang vital. Dengan kemampuan menyebar secara cepat melalui jaringan, ransomware dapat melumpuhkan operasi bisnis dan pemerintahan dalam waktu singkat. Kemudian ada kajian literatur. Ransomware adalah jenis perangkat lunak jahat malware yang mengenkripsi file korban dan meminta pembayaran tebusan sebagai syarat pemulihan akses terhadap data. Varian ransomware yang paling aktif meliputi Lockbit, Conti, Reveal, dan Cloak. Jenis-jenis ransomware: 1. Crypto ransomware, mengenkripsi file dan dokumen penting. 2. Locker ransomware, mengunci sistem komputer secara keseluruhan. 3. Scareware, menampilkan peringatan palsu untuk menipu korban. 4. Doxware, mengancam menyebarkan data pribadi korban. Yang kelima, ransomware as a service, model distribusi di mana kelompok kriminal menyewakan layanan ransomware pada pengguna lain. Ciri umum ransomware antara lain: 1. Menggunakan enkripsi kuat AES atau RSA, permintaan tebusan melalui cryptocurrency. Yang ketiga, menyasar organisasi dengan sistem keamanan rendah. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, library, research. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, berita resmi, laporan keamanan cyber, serta undang-undang dan peraturan terkait. Analisis dilakukan dengan memadukan data empiris dan teori untuk memberikan gambaran utuh mengenai fenomena ransomware dan implikasi hukumnya. Ini lanjut siapa? Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama, cara kerja ransomware dapat menyebar melalui email phishing dengan lampiran atau tautan berbahaya. Yang kedua, melalui situs website yang terinfeksi. Yang ketiga, melalui eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Yang keempat, melalui protokol RDP. Lalu, setelah ransomware masuk, akan mengenkripsi file penting di sistem korban. Yang kedua, menghapus cadangan lokal si filenya. Yang ketiga, menampilkan pesan tebusan dengan alamat pembayaran melalui Bitcoin. Selanjutnya, contoh studi kasus di internasional. Yang pertama ada di NotPetya di Ukraina pada tahun 2017. Serangan ransomware NotPetya bermula di Ukraina pada tanggal 27 Juni 2017. Malware menyebar melalui pembaruan palsu perangkat lunak akuntansi MacDoc
yang digunakan oleh banyak institusi di Ukraina. Setelah menginfeksi sistem, NotPetya menginskripsi master file dan mencegah sistem untuk melakukan booting. Tidak seperti ransomware pada umumnya, NotPetya tidak memiliki mekanisme deskripsi melalui meskipun tebusan dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama adalah merusak, bukan memperoleh uang. Dampaknya bersifat global. Perusahaan logistik raksasa Marx menghentikan operasi di beberapa pelabuhan besar dunia, perusahaan farmasi, merek dan raksasa makanan Models juga terdampak. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar US dollar. Pemerintah AS dan beberapa sekutu menyalahkan Rusia atas serangan ini sebagai bagian dari strategi geopolitik. Yang kedua, contoh studi kasus di nasional. Ini terjadi di RSUD Dr. Murwardi, Surakarta pada tahun 2020 akhir. RSUD Dr. Murwardi mengalami gangguan teknis yang mencurigakan, yang diduga merupakan bentuk serangan ransomware. Beberapa sistem komputer internal rumah sakit tidak dapat diakses dan mengganggu pelayanan pasien. Meski pihak manajemen tidak secara resmi menyebutkan serangan ransomware, pola kerusakan sistem, hilangnya akses file, dan respon cepat pemulihan dengan resolusi sistem menunjukkan kemungkinan besar bahwa malware telah mengekskripsi dan menyusup ke jaringan rumah sakit. Langkah mitigasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah dengan melakukan pemutusan jaringan, pemulihan, dan serta melakukan backup, serta melakukan peningkatan sistem firewall dan diaudit oleh internal. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak dari serangan ransomware. Nah, dampak serangan dari ransomware itu ada 5, yaitu dampak finansial, dampak operasional, dampak psikologis, banyak kali ribuan hingga jutaan dalam ukuran Bitcoin. Terus ada biaya pemulihan, termasuk audit sistem, upgrade sistem keamanan. Lalu ada downtime operasional, menurunnya produktivitas karena gangguan sistem dapat menyebabkan kerugian per jam. Lalu untuk daya dan juga proses bisnis penting dan layanan publik. Kepercayaan dari pelanggan dan publik. Lalu ada penurun citra institusi. Dan cemas ketidakpastian atau lalu untuk dampak ada hukum dari konsumen atau regulator akibat kebocoran data serta investigasi lembaga cyber dan perlindungan data. Untuk upaya mitigasi dan pencegahannya ada beberapa melakukan seluruh deteksi ke biji praktik berkala itu area dan terenskripsi. Lalu ada penerapan prinsip Zero Trust Architecture. Tidak secara otomatis mempercaya pengguna dalam jaringan dan menggunakan autentikasi ganda dan segmentasi jaringan untuk meminimalkan akses tidak sah. Lalu untuk yang keempat ada pemantauan dan deteksi dini. Menggunakan sistem intrusion detection system dan security information and event management untuk mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan secara real time. Lalu selanjutnya ada pembaruan sistem dan patch management. Memastikan seluruh perangkat lunak dan sistem operasi mendapatkan pembaruan keamanan terbaru. Untuk selanjutnya, ada kebijakan keamanan dan tata kelola yang baik, yaitu menyusun SOP, penanganan insiden cyber, dan melibatkan manajemen puncak dalam tata kelola keamanan informasi. Untuk selanjutnya, ada kolaborasi dengan otoritas dan komunitas cyber.
Melaporkan insiden ransomware ke BSSN, Kominfo, dan kepolisian untuk analisis forensik dan investigasi. Lalu mengikuti forum keamanan cyber nasional dan internasional untuk berbagi ancaman dan solusi. Untuk yang terakhir ada penegakan hukum dan tindakan tegas, yaitu menindak pelaku ransomware melalui kerjasama internasional seperti Interpol, Europol, dan lainnya, lalu mendorong pembaruan regulasi hukum agar lebih adaptif terhadap bentuk baru serangan cyber. Nah, untuk kesimpulannya, ransomware merupakan bentuk kejahatan cyber yang kompleks dan berdampak luas. Untuk menghadapinya diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan aspek teknis, hukum, kebijakan publik, dan kesadaran masyarakat. Indonesia sudah memiliki dasar hukum melalui UU ITE dan juga UU PDP, namun implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat. Disarankan agar institusi pemerintah dan swasta mengadopsi kebijakan keamanan cyber yang ketat, meningkatkan edukasi digital, dan membentuk tim tanggap insiden atau Incident Response Team untuk mempercepat mitigasi ancaman ransomware. Sekian presentasi terkait ransomware attack dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih telah menonton dan semoga mengerti. Terima kasih.